Sebelum periksa, kita pastikan dulu posisi kita ada di sebelah kanan pasien. Selamat malam, Bu. Nama saya Regina Novika Devi. Saya mahasiswi dari Upper Sumber Waras. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada saraf ibu, yaitu dengan rangsangan meningeal, yaitu yang bertujuan untuk menilai tanda-tanda adanya peradangan pada selaput otak ibu. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 10-15 menit, Bu. Apakah ibu bersedia? Bersedia, Sus. Oke, kalau bersedia, sebelum melakukan tindakan, saya izin untuk melakukan cuci tangan ya, Bu. Ya, Sus. Oke, kita akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Menggunakan sabun. Langkah yang pertama, gosokkan dengan di telapak tangan, kemudian di punggung tangan, kemudian di sela-sela jari, kemudian dengan teknik mengkunci, kemudian dengan teknik membersihkan ibu jari, kemudian dengan teknik menggosokkan ujung jari di telapak tangan bergantian, lalu membilasnya dengan air. Bu, tadi saya sudah melakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Langkah yang berikutnya langsung saya periksa ya, Bu. Baik, Sus. Nah, sebelum periksa, kita pastikan dulu posisi kita ada di sebelah kanan pasien. Dan pastikan juga pasien tidak menggunakan bantal dan posisi kepala, tangan, dan kaki lurus sejajar. Tindakan pertama yaitu kita akan melakukan tindakan pemeriksaan kaku kuduk. Pastikan tangan kiri kita berada di bawah leher pasien dan tangan kanan kita berada di sternum atau di dada pasien. Instruksikan kepada pasien untuk menaruh dagunya ke arah dada. Oke, dagu pasien menempel pada dada. Nah, kaku kuduk dikatakan positif apabila dagu tidak menyentuh bagian dada pasien. Nah, ini tidak menyentuh ya. Nah, untuk yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan pada Kernig sign, yaitu di bagian kaki. Tangan kanan kita memegang pergelangan kaki pasien, dan tangan kiri kita bisa memegang bagian atas paha ataupun bagian bawah paha. Kita fleksikan kaki 90 derajat, kemudian ekstensikan kaki hingga 135 derajat. Nah, kalau Kernig sign-nya itu positif, dia tidak mampu membuat 135 derajat. Dan kemudian kita lihat bagian ekspresi wajah pasien itu terdapat nyeri. Kita akan memeriksa namanya Brudzinski 1, yaitu sama dengan pemeriksaan kaku kuduk. Tangan kiri kita berada di leher pasien, tangan kanan kita berada di sternum pasien. Anjurkan pasien untuk fleksikan dagunya ke arah dada beberapa kali. Nah, apabila untuk positifnya Brudzinski yang 1, saat difleksikan kepala terdapat refleks involunter pada kedua kaki.
untuk bagian keempat kita akan melakukan Brudzinski yang kedua, sama dengan Kernigstein. Kita akan ke bagian kaki. Tangan kanan kita berada di pergelangan kaki, tangan kiri kita berada di atas paha. Kita anjurkan untuk memfleksikan kaki 90 derajat, kemudian ekstensikan hingga 135 derajat. Nah, Brudzinski yang kedua ini dikatakan positif apabila saat kita ekstensikan si kaki sebelahnya itu terdapat refleks involuntar seperti ini. Untuk yang bagian kelima, kita akan memeriksa Brudzinski bagian ketiga dengan menggunakan kedua ibu jari, menekan bagian ozygomaticus. Kita tekan ya. Nah, dikatakan positif Brudzinski yang ketiga akan terdapat refleks involuntar pada sendi siku. Oke, kita lakukan lagi. Nah, untuk bagian berikutnya kita akan memeriksa Brudzinski yang keempat menggunakan menggunakan tangan sebelah kiri di bagian ininya menekan bagian simfisis pubis. Nah, untuk kalau positif Brudzinski yang keempat, saat saya menekan bagian simfisis pubis akan terjadi gerakan refleks pada kaki. Saya lakukan lagi. Bagian selanjutnya kita akan memeriksa, namanya itu adalah Lasage. Tangan kanan kita berada di kaki atau namanya otot gastromenius. Tangan kiri kita berada di atas paha pasien. Kita fleksikan dengan derajat 70 derajat. Lasage dikatakan positif apabila kita periksa bagian wajah pasien itu terdapat atau dia mengeluh rasa nyeri dan derajatnya ini kurang dari 70 derajat.